Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mewawancarai kepala sekolah. Nama saya Ibrahim, CGP Angkatan 9, Kabupaten Donggala. Hari ini saya mewawancarai kepala sekolah tentang nomor 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Saya lanjut di wawancara. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil tentang kasus yang pernah ibu yang dapatkan selama di sekolah ini atau di luar atau di dalam sekolah, apakah ada kasus-kasus yang ibu dapatkan bisa diceritakan? Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya menanggapi apa yang pertanyaan dari Bapak Ibrahim. Salah satu kasus yang pernah terjadi terkait dengan pengembangan karir bagi guru, yaitu program beasiswa pendidikan bagi guru, di mana salah seorang guru mengajukan izin belajar selama kurun waktu 2 tahun untuk kuliah secara reguler. Satu sisi program tersebut sangat bagus, menurut saya sangat bagus. Namun di sisi lain, tugas utama dan kewajiban seorang guru yang mendidik dan mengajar siswa di kelas akan ditinggalkan, dan ini akan berdampak buruk bagi kondusivitas peserta didik. Berarti kasusnya Bu tentang guru yang ada di sekolah itu yang mengikuti program pemerintah, sementara juga ada berdampak dengan siswa yang kurang kondusif dalam belajar. Ada beberapa yang saya tanyakan di sini. Yang pertama ini, selama ini bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau termasuk dilema etika. Bagaimana ibu mengetahui tentang kasus itu? Terima kasih. Menurut tanggapan saya sebagai seorang pimpinan di sebuah instansi pendidikan seperti di sekolah dasar ini, pasti akan beragam kasus yang akan dihadapi. Baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan, yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Jadi cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus tersebut. Tentu saja untuk memahami kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema dalam etika. Untuk itu perlu dibuat daftar pertanyaan identifikasi kasus. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Ada sedikit yang
selama ini bagaimana itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus mana ada dua guru yang sama, karena sini kan tidak kasus tadi itu ini sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai guru itu ikut berpihak, sementara juga siswa itu terbengkalai dengan guru tadi yang bagaimana tanggapan Untuk tanggapan saya dalam hal ini, untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal tersebut yang sama-sama benar tersebut membenturkan faktor apa atau pihak mana, apakah kepentingan perorangan atau banyak orang, mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Jadi di situ yang harus kita pikirkan juga, karena ini antara guru dan siswa, dan boleh dikata antara pribadi dan secara umum. Saya lihat lagi, Iya. jadi kira-kira dari kasus yang tadi itu langkah atau prosedur seperti apa yang bisa ibu lakukan selama kasus yang tadi? Langkah-langkah yang harus kita ambil seperti untuk suara hati dan nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya dan besar manfaatnya. Itu yang harus kita ambil dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik. Jika harus itu berhubungan dengan peserta didik berdasarkan prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya, lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temukan peluang, lalu buatlah keputusan. Lalu keputusan itu ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada, dan insya Allah dalam bimbingan ilahi keputusan yang Anda ambil adalah keputusan yang benar-benar bertanggung jawab. Dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ada lagi nih tentang pertanyaan yang tadi, kasus tadi dari ya apa namanya sudah tadi langkah-langkahnya itu ya tentang harus bersuara hati dan ya berlapang dada istilah seperti itu. Kemudian ada yang bersifat kira-kira dari kasus yang tadi sudah apa namanya mengambil langkah, dan yang berikutnya ini apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tadi. Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang tadi perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Nah, itu barangkali. Berarti lebih ke kebijaksanaan. Ya. Saya lanjut yang ke berikutnya tentang hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang menjadi tantangan. Ada tantangan yang bagaimana? Kalau tanggapan hasil keputusan yang diambil, mungkin ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya, ada pihak-pihak yang tidak bisa menerima sepenuhnya. Proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Jadi harus tetap istiqomah, dan maksudnya bagaimana ya,
harus dipertahankan ya apa yang menjadi ya jadi dasar kita. Saya lanjut lagi Bu, dengan kasus itu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal? Apakah Anda Ibu menyelesaikan di tempat atau di sebuah jadwal yang menyelesaikan untuk prosedur seperti apa yang misalnya kalau sudah punya jadwal ya, seperti apa yang Ibu jalankan di jadwal itu? Tentang kasus tadi. Kalau dalam hal ini saya jawab, dalam hal ini tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar terciptalah lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Dan kali itu menurut saya. Berarti maksudnya kesimpulan sini kasus langsung ya diatasi secepatnya. Jadi tidak ada dibuatkan jadwalnya. Kemudian yang tadi sudah artinya tidak ada jadwalnya, kemudian sudah menjalankan setiap ada kasus harus diselesaikan. Kemudian yang kepentingan yang kedua ini, apakah seorang atau yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika itu? Kalau yang terjadi di sekolah kita ini, kita harus komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik dan pemahaman dia tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin, seorang manajerial, faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi kita harus berkomunikasi dengan sebaik dengan warga sekolah yang ada, stakeholder yang ada di SDM ini di sekolah. Kemudian yang terakhir ini, yang terakhir dari saya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan di dilema etika tersebut? Jadi dari pertama sampai ke-7 sampai di poin terakhir ini, bagaimana Ibu pengalaman Ibu mengambil keputusan dari dilema kasus tadi? Coba kita ulang Dan tentang tadi itu yang Ibu sampaikan dari pertama, kemudian apa namanya dari kasus Ibu tadi yang sudah dari poin pertama tadi itu, apa kira-kira tanggapan Ibu untuk mengambil pengalamannya dari mengambil keputusan dari dilema etika yang tadi itu tentang misalnya guru punya program, kemudian dari situ dari siswa itu terbengkalai di kelas karena adanya mengikuti program dari pemerintah. Barangkali kalau menurut tanggapan saya, yang pertama kita harus laksanakan dengan pertama dulu sebaiknya itu komunikasi yang baik antara warga sekolah, stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian kita bicarakan tentang salah seorang guru yang untuk melaksanakan melanjutkan pendidikan ini, karena ini juga dampaknya juga ke kita semua atau siswa. Dia melaksanakan atau melanjutkan pendidikan ini kan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi jelas untuk disalurkan kepada orang banyak, khususnya kepada siswa itu sendiri. Jadi di sini barangkali memang sama-sama menguntungkan. Nah, tinggal kita melakukan komunikasi yang baik antara satu sama yang lainnya supaya tidak ada terjadi sesuatu hal yang kita tidak inginkan dalam kerja kita, dalam tugas kita atau di sekolah tempat kita berpijak ini. Itu barangkali. Kesimpulannya berarti dari tentang kasus tadi bahwa guru dan siswa itu artinya tidak saling merugikan. Iya, tidak saling. Siswa tidak rugi, kemudian guru juga tidak rugi dengan program yang tujuannya itu juga
untuk ke kita semua. Baik Bu, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mewawancara Ibu tentang kasus dilema etika ini. Terima kasih. Terima kasih, saya dari Abdul Rahim sudah mewawancarai kepala sekolah, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.